Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Hari ini kita semua penuh dengan sukacita karena kita boleh diberi kesempatan untuk merayakan Natal, menyambut kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Tetapi bukan hanya menyambut kelahiran Kristus di dunia, tetapi menyambut kelahiran Kristus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena kalau kita hanya merayakan kelahirannya di dunia ini, itu tidak membawa dampak bagi kita. Tetapi kita menyambutnya dan membiarkan dia lahir dalam hidup kita, maka Yesus akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan ditayangkan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Yesus jawaban dalam hidupku. Katakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Tidak ada seorang manusia pun yang ada di dunia ini yang bebas dari masalah. Betul? Bahkan bayi yang baru lahir pun kadang sudah diperhadapkan dengan masalah. Itu sebabnya ada yang mengatakan kalau bayi lahir, maka waktu dia lahir itu dia nangis. Karena dia tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan pergumulan. Dan sekarang dia keluar dari rahim ibunya, tempat yang nyaman. Tetapi dia akan masuk ke dalam dunia di mana dia akan diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Tetapi saya bersyukur, sekalipun kita ada di dunia diperhadapkan dengan dunia yang banyak masalahnya, tetapi saya bersyukur bahwa kita tidak sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menjadi jawaban dan Tuhan menjadi penolong, Tuhan menjadi pelindung, Tuhan menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang kita berharap dan berserah kepadanya. Mari kita akan buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Sampai di situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dunia penuh dengan pergumulan dan permasalahan ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi terjadi sejak awal dunia. Sejak awal dunia dijadikan Tuhan menciptakan segala sesuatu indah, segala sesuatu baik. Bahkan waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh yang dilihatnya sungguh amat baik. Tetapi sekali lagi karena pilihan manusia, mereka memilih untuk lebih taat kepada iblis, lebih taat kepada kuasa kegelapan daripada kepada Tuhan. Dan akhirnya jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Slide berikutnya.
Setiap manusia, sejak hari itu manusia mulai mencari solusi. Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka putuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Dan semua masalah muncul di dalam kehidupan manusia karena terputusnya hubungan antara Allah dan manusia. Manusia mulai mencari solusi. Bagaimana cara untuk memulihkan situasi itu? Bagaimana cara supaya hubungan ini, semua masalah ini bisa teratasi? Itu yang menyebabkan lahirnya bermacam-macam agama di muka bumi ini. Untuk mencari cara bagaimana supaya hubungan yang rusak ini bisa pulih. Itu sebabnya mulailah dengan mengadakan agama ini, agama ini, agama ini. Tetapi sayangnya agama tidak menyelesaikan masalah. Dan mari kita melihat bagaimana solusi yang sesungguhnya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita melihat gambar ini, saudara. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Di sini kita melihat ada gambar Adam dan Hawa sedang ketakutan, mereka ngumpet dan sebagainya. Kenapa? Orang yang sedang ada di dalam masalah, perlahan-lahan masalah itu akan merampas damai sejahtera dari kita. Perlahan-lahan masalah itu akan membuat kita hidup di dalam ketakutan. Putusnya hubungan antara manusia dengan Allah membuat manusia hidup dalam ketakutan. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan beristrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lanjut. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, reaksi yang pertama pada saat seseorang melakukan masalah, melakukan dosa, merusak hubungan dengan Tuhan, reaksi yang pertama muncul adalah lahirnya ketakutan di dalam hidup kita. Itu sebabnya manusia selalu dihantui dengan ketakutan. Karena ada masalah antara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka begitu berharmonis. Saya sedang membayangkan kalau saya melihat gambar-gambar tentang Taman Eden, saya melihat di situ Allah, manusia bisa bermain akrab dengan hewan. Manusia bahkan dikatakan seperti biasanya, berarti Tuhan selalu datang dan berjalan-jalan, berkomunikasi dengan sangat baik dengan manusia. Tetapi setelah mereka jatuh, masalah muncul. Mereka mengalami ketakutan. Saudara, apakah ada ketakutan dalam hidup kita? Adam dan Hawa mengalami ketakutan itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dan memberikan solusi bagi kita semua. Slide berikutnya, tolong tetap pada slide itu. Pada saat mereka ada di dalam ketakutan, mereka rasa malu. Bayangkan sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak berpakaian, tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Mereka begitu dipenuhi dengan kemuliaan sehingga mereka tidak menyadari, mereka tidak merasa malu bahwa mereka telanjang. Tetapi
Dosa membuat mereka merasa malu, sehingga saya membayangkan waktu mereka sadar, ya ampun, kita kok enggak pakai baju ya. Mereka mulai rasa malu, mereka mulai rasa takut, dan mereka berusaha untuk mengambil daun-daun menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi itu pun tidak sanggup untuk mengatasinya, sehingga mereka ngumpet, mereka malu, mereka takut. Tetapi Tuhan datang dan memberikan solusi bagi mereka. Di situ dikatakan Tuhan mengambil, di dalam ayat yang ke-21, Tuhan menyembelih binatang. Tuhan mengambil binatang dan membuat baju dari kulit binatang itu. Saudara, apa yang Tuhan lakukan sejak awal kejatuhan mereka itu adalah nubuatan, itu adalah gambaran, itu adalah tindakan simbolis apa yang Tuhan akan lakukan di kemudian hari untuk mengatasi putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Harus ada darah yang dikorbankan, harus ada nyawa yang dikorbankan. Itu sedang berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kita perayakan hari ini. Dia akan datang menyerahkan nyawanya untuk menjadi jawaban bagi pergumulan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi pada saat kita merayakan Natal, mari kita mengingat bahwa ini jalan keluar Tuhan sudah sediakan buat saya. Jalan keluar dari setiap pergumulan hidup saya sudah disediakan oleh Tuhan. Maukah kita menyambut jalan keluar itu? Maukah kita menjalani jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita? Berikut, mari kita melangkah kepada proses selanjutnya. Bangsa manusia terus berkembang di dalam dunia ini. Kemudian akhirnya lahirlah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu keturunan Abraham, bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian ada di suatu dalam cerita yang panjang, mereka pada akhirnya ada di Mesir, dijadikan budak. Bukankah perbudakan itu masalah, saudara? Bukankah perhambaan itu masalah? Dan itu masalah besar bagi mereka. Kita buka di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Keluaran pasal 3 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat orang-orang Israel ada di Mesir, kita lihat gambar itu, mereka ada di dalam tekanan. Mereka harus kerja rodi, mereka harus kerja paksa, mereka diperbudak. Bahkan kalau saya lihat gambar-gambar yang lain, itu mereka ada yang sambil dipukuli dan sebagainya. Alkitab mencatat itu. Dan mereka ada di dalam tekanan, mereka ada di dalam masalah. Tetapi kembali lagi, pada saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban, menolong mereka. Tadi dikatakan, aku sudah mendengarkan seruan mereka, aku sudah mendengarkan teriakan mereka yang ada di dalam penindasan. Dan Tuhan memberikan solusi. Lanjut. Kemudian kita tahu semua bahwa pada saat mereka ada di dalam tekanan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan datang dan memberikan jalan keluar. Sekalipun kelihatannya tidak ada jalan, sekalipun kelihatannya ada masalah, ada rintangan yang besar, bahkan memang ada tantangan yang luar biasa, karena
Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Tetapi dengan tangan yang kuat Tuhan membebaskan umatnya dari masalah yang sedang dihadapi. Dan gambar ini kita melihat ada satu gambar kemustahilan. Rasanya mustahil laut terbelah, kemudian orang bisa berjalan. Tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka selalu ada jalan keluar. Amin. Ada pujian yang mengatakan, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk mencari Tuhan. Amin. Sekalipun prediksi orang tahun 2024 akan ada masa-masa sukar, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, selalu ada jalan keluar. Amin. Yang berikut, mari kita kembali kepada peristiwa Natal. Di dalam pembacaan kita tadi itu para gembala ada di padang pada malam hari menjaga kawanan domba mereka. Tantangan apa yang mereka hadapi? Para gembala ini sedang mempertaruhkan nyawa, sedang berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka, untuk mencari nafkah. Bukankah sama dengan kita? Tapi saya merenungkan saudara, orang yang paling pertama mendapat berita kelahiran Tuhan Yesus itu siapa? Selain istri, ibu dan bapaknya, siapa mereka? Para gembala, para orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang di dalam menghadapi kebutuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama mendengarkan berita sukacita itu. Kalau saudara dan saya seperti gembala-gembala yang bergumul dengan kehidupan, bergumul dengan tantangan kehidupan, mungkin bergumul dengan kebutuhan, mungkin bergumul dengan sakit penyakit, dan kita berseru kepada Tuhan, percayalah kita akan menjadi orang pertama yang menikmati berita sukacita itu. Amin saudara. Biarlah berita Natal ini menjadi sukacita buat kita. Saya membayangkan, saya mengajak saudara untuk merenungkan. Bagi bapak ibu saudara yang merasa bekerja keras tetapi nyatanya kebutuhan itu susah, belum terpenuhi. Berjuang dari pagi sampai malam bekerja. Tapi mari kita membayangkan kehidupan para gembala ini. Gembala ini bekerjanya pagi sampai siang apa pagi sampai pagi lagi? Karena di situ kita buka kembali Lukas pasal 2 ayat 8. Pasal 2 ayat 8 Lukas. Di daerah itu gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Berarti mereka itu bekerja dari pagi sampai pagi. Kalau kita bekerja dari pagi sampai malam, kadang ada yang dari pagi sampai sore. Kira-kira berat mana pekerjaan mereka atau kita? Bayangkan kalau musim hujan atau musim dingin. Kalau kita gambarkan, kalau kita melihat suasana Natal, biasanya suasana Natal itu digambarkan musim salju, musim dingin. Coba bayangkan pergumulan gembala-gembala ini harus tidur di padang pada waktu malam, pada waktu musim dingin. Betapa beratnya pergumulan hidup mereka. Tetapi kita bersyukur, berita yang mereka dapatkan apa? Kita buka kembali ayat yang tadi Bang Jojo. Lukas pasal 2.
Kita baca kembali, kita renungkan. Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lanjut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi pada saat mereka dalam ketakutan, mereka pada saat ada di dalam kedinginan, ada berita yang luar biasa. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, tolong jangan dipindahin ayatnya Bang, biarkan di situ. Di tengah-tengah ketakutan kita, tiba-tiba pada saat kita merindukan, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan mengatakan, "Jangan takut. Hari ini aku membawa berita kesukaan buatmu." Pada saat itu mereka pasti sedang ada di dalam pergumulan. Mereka sedang menanti-nantikan pertolongan, dan pertolongan itu datang dari Tuhan. Berita sukacita pertama, merekalah yang mendapatkannya. Siapakah yang akan mencarinya? Mereka adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Lanjut ayat selanjutnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di kota Daud. Dan dalam kemudian ada di dalam lagu nyanyian malaikat. Dilanjutnya, lanjut Koko. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, mari kita renungkan kalimat-kalimat dari pujian malaikat ini. Lanjut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan siapakah yang akan menikmati damai sejahtera, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal akan menjadi berita sukacita, akan menjadi berita yang memberikan jawaban kepada kita bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Minggu yang lalu kalau saya tidak salah, Ibu Feby berkhotbah bahwa Natal itu bisa membawa dampak berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi orang yang haus kekuasaan, bagi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, Natal itu merupakan ancaman. Tetapi bagi orang yang berkenan kepada Tuhan, Natal itu menjadi berita sukacita. Amin, saudara. Apakah Natal menjadi berita sukacita bagi Bapak Ibu saudara? Ataukah Natal menjadi ancaman buat kita? Kalau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat Natal itu dari sudut pandang yang berbeda. Ini jangan jauh-jauh. Ibu-ibu, jujur, bagi ibu-ibu yang selalu khawatir dengan masalah, yang selalu khawatir dengan kebutuhan, Natal itu akan menjadi beban. Kenapa? Akan berpikir, aduh, anak minta baju Natal. Aduh, uangnya dari mana untuk beli baju Natal? Ini harus ada masak di rumah, harus ada mau Natal, harus ada janji iman lagi di gereja. Natal jadi beban. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Natal menjadi berita sukacita. Amin. Karena apa? Kita melihat dari sudut pandang yang lain.
Natal adalah berita damai sejahtera. Natal di mana kelahiran Raja Sang Penebus yang akan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita itu lahir di dalam hidup kita dan di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah Natal menjadi beban? Ataukah Natal menjadi berita sukacita? Bagi orang Majus, Natal itu adalah berita sukacita. Itu sebabnya dia berjuang untuk mencari raja yang baru lahir itu. Sekalipun dia harus membawa persembahan, dia harus berkorban. Tapi karena Natal adalah sukacita, berita sukacita bagi dia, maka Natal itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Karena apa? Natal akan membawa sukacita di dalam hidup kita. Waktu Yesus lahir di dalam kehidupan kita, maka semua persoalan kita, hubungan kita yang putus dengan Allah itu dipulihkan. Nah, kalau hubungan yang putus dengan Allah itu dipulihkan, maka damai sejahtera akan mengalir sekalipun kita masih bergumul dengan masalah kehidupan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan itu sifatnya sementara. Banyak orang yang mencari damai dengan cara pergi ke diskotik. Banyak orang yang mencari damai dengan cara pergi ke pesta-pesta. Tetapi kesenangan yang seperti itu adalah kesenangan yang sesaat. Itu sebabnya ada pujian yang mengatakan, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Tapi akhirnya damai ku temukan di mana? Tapi akhirnya damai hanya ku dapat di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena damai yang sesungguhnya itu ditawarkan oleh Yesus. Amin, saudara. Kita tidak menemukan damai yang sesungguhnya di tempat lain. Bisa sementara, tetapi sesudah itu hilang lagi, saudara. Mau cari damai yang seperti apa? Yang sementara atau yang bersifat kekal? Hanya di dalam Yesus. Dan berita Natal adalah berita sukacita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari kasus-kasus yang ada di dalam Alkitab, saya menemukan bahwa janji pemberian damai kepada Tuhan itu ada syaratnya. Janji Tuhan itu bersyarat. Janji keselamatan juga bersyarat. Loh, katanya janji keselamatan gratis. Iya, gratis. Tapi ada syarat. Tuhan tawarkan. Tapi kalau saya tidak terima, saya nikmati enggak keselamatan itu? Enggak. Harus ada tindakan dari saya untuk menerima keselamatan itu. Untuk menerima damai, menerima jawaban dari Tuhan, ada syaratnya. Dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, setiap kali orang-orang ada di dalam tekanan, setiap kali orang-orang ada dalam masalah, mereka harus berseru kepada Tuhan. Pada saat orang-orang berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan datang memberikan jawaban bagi mereka. Dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang menjaga hidupnya berkenan, hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah hidup kita berkenan kepadanya?
Percayalah, kalau kita berkenan, berusaha untuk memperkenankan Tuhan setiap hari, maka Yesus akan selalu menjadi jawaban buat hidup kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari pada Natal ini kita sudah tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan jawaban bagi pergumulan hidup kita. Dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita nyanyikan satu pujian, lagu lama, Saya Mau Iring Yesus. Biarlah kita membuat satu komitmen pada pagi hari ini bahwa saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengatakan, Tuhan aku mau mengiring Engkau, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir hidupku, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mengalunkan pujian ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kisah di dalam firman Tuhan. Pujian ini mengatakan saya mau iring Yesus, meskipun saya susah, saya menderita dalam dunia, saya mau tetap iring Yesus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang mengalami pergumulan demi pergumulan, aniaya demi aniaya, tetapi bersama Tuhan dia selalu kuat. Bahkan pada saat dia ada di penjara sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tetap memberikan sukacita kepadanya, sehingga di tengah-tengah di penjara pun dia tetap bersukacita. Bahkan dari dalam penjara dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Penderitaan, tantangan tidak akan berebut damai sejahtera dari orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau katakan, Tuhan Engkau adalah jawaban bagi hidupku. Saya mau menyambut tahun baru. Saya mau melangkah ke dalam tahun yang baru dengan satu keyakinan,
bahwa bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku pasti berhasil. Bersama Tuhan aku pasti keluar sebagai pemenang. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa, ini yang menjadi pengakuan kami. Ini yang menjadi komitmen kami di hari ini Tuhan, bahwa kami mau tetap setia mengiring Engkau sampai Tuhan datang dan memanggil kami kembali kepadamu. Karena kami tahu pada saat kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami sekalipun ada tantangan. Ajar kami Bapa untuk selalu mencari wajah-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu berseru kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kemenangan sampai hari ini. Kami berkemenangan karena Tuhan menolong kami. Hamba berdoa apapun pergumulan sidang jemaat-Mu, apapun masalah sidang jemaat-Mu, Engkau adalah jawaban. Engkau yang akan selalu datang dalam hidup kami dan beri kami telinga yang peka untuk selalu mendengarkan suara-Mu. Beri kami hati yang selalu terbuka ya Tuhan untuk mengikuti tuntunan-Mu, dan kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, tetapi Engkau adalah Allah yang mengenal mereka dan akan menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang kekurangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan, memenuhi kebutuhan kami. Dan ajar kami untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa apapun situasi sidang jemaat, Tuhan Engkau jawaban. Terus berdoa buat bangsa kami, terus berdoa buat keluarga-keluarga kami. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau, yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan lawat mereka. Ajar kami Bapa untuk kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua.